Para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburno, selamat sore, salam sejahtera. Dan pada masa pandemi ini saya berharap ya semua sahabat Elias Daburno senantiasa dianugerahi rahmat atau karunia kesehatan. Sore hari ini sambil ngopi ya, kita ngopi dulu ya. Saya ingin mengajak para sahabat untuk menyimak jawaban saya atas pertanyaan seorang sahabat subscriber. Bisa tidak seseorang dipidana karena tidak mampu membayar utang? Itu pertanyaannya ya. Secara singkat, kasus yang atau latar belakang pertanyaan sahabat tadi itu adalah dia meminjamkan uang kepada temannya sebanyak 200 juta rupiah untuk modal usaha. Nah, temannya berjanji akan mengembalikan pada waktu yang sudah mereka sepakati berdua beserta bunga dan pembagian hasil keuntungan dari usaha tersebut. Namun saat hari H, temannya tak kunjung mengembalikan uangnya. Alasan dia usahanya bangkrut. Nah, kawan kita ini tidak percaya, lalu dia mau melaporkan temannya ke polisi agar dia membayar utangnya. Apakah langkah tersebut tepat menurut hukum? Nah, ini yang ingin saya jawab atau saya ulas pada postingan atau upload video sore hari ini. Jadi teman-teman, pada prinsipnya masalah pinjam meminjam itu masuk ranah hukum perdata ya. Sehingga tidak bisa atau tidak dapat dibawa ke ranah pidana. Nah, dasar hukumnya diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang, yaitu ketentuan pokoknya. Nah, dalam penerapannya terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung ya, putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap ya, jurisprudensi menegaskan hal yang sama ya. Saya kutip beberapa putusan, diantaranya satu putusan Mahkamah Agung nomor registrasi 93K garing KR garing 1969 tertanggal 11 Maret 1970 yang menyatakan sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata. Dua, putusan Mahkamah Agung nomor register 39K garing PIT garing 1984 tertanggal 13 September 1984 menyatakan hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata, yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan. Ketiga, putusan Mahkamah Agung nomor register 325K garing PIT garing 1985 tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan sengketa perdata tidak dapat dipidanakan ya. Itu contoh beberapa putusan yang saya kutip. Jadi terhadap pertanyaan teman tadi, sepanjang benar ya teman itu ya belum bisa membayar utang,
lantaran usahanya bangkrut, maka upaya melaporkan teman sang kawan tadi ke kepolisian yang menggunakan jalur pidana merupakan upaya yang tidak tepat menurut hukum. Upaya yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan wan prestasi atau ingkar janji ke pengadilan. Dasar hukumnya pasal 1243 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Jadi Anda dapat menuntut uang Anda kembali beserta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus masalah ini, ganti rugi dan bunga sesuai yang dijanjikan teman Anda tersebut. Dasar hukumnya adalah pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi debitur, ya si peminjam itu harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Nah, sedangkan jalur pidana hanya bisa digunakan jika memang ada unsur-unsur penipuan, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ataupun unsur pasal tindak pidana lainnya dalam pinjam meminjam tersebut. Nah, pasal 378 KUHP berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oleh sebab itu, ya, tidak tepat jika membawa masalah pinjam-meminjam uang, ya, perdata ke ranah pidana. Sebab menurut hukum, seseorang tidak bisa dipidana karena ketidakmampuannya membayar hutang. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri untuk menuntut uang Anda kembali, biaya-biaya lainnya, ganti rugi dan bunga jika ada, ya. Itu ya, teman-teman, jawaban saya atas pertanyaan yang tadi disampaikan oleh salah satu kawan subscriber kita. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan pencerahan kepada teman tadi maupun kepada kawan-kawan lain yang menghadapi persoalan atau menghadapi atau mengalami persoalan serupa. Nah, itu ya, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Salam Elias Dabur.